Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, selamat selamat pagi pada anak-anak semuanya kelas 7 siswa baru SMP Negeri 28 Purworejo. Bertemu dengan saya dalam materi MPLS yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Saya akan menyampaikan tentang arti dan makna nanti untuk wawasan Wiyata Mandala. Sebelumnya, anak-anak semuanya bisa menyiapkan peralatan baik alat tulis maupun hal yang diperlukan dalam nanti kita dalam mempelajari tentang wawasan Wiyata Mandala. Untuk SMP 28 itu adalah SMP disingkat biasanya dengan kata Spendupan, yaitu SMP Negeri 28 Purworejo, di mana letaknya ada di Desa Wareng, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo ya. Sebelum ke materi, perkenalkan saya dulu, nama saya Gembina Siti, saya mengampu Mapel IPA. Mari kita mulai tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Wawasan itu arti atau makna secara etimologi itu adalah pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan wiyata itu adalah tempat atau lingkungan. Sehingga eh, dari judul makna di atas itu digabungkan menjadi wawasan Wiyata Mandala itu adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Baik ya, itu jadi maknanya. Kemudian di dalam Wiyata Mandala itu unsur-unsur yang ada itu ada 5. Yang pertama yaitu sekolah itu sendiri sebagai satuan pendidikan. Kemudian yang kedua itu adalah pimpinan dari sekolah itu yang disebut dengan kepala sekolah. Kemudian yang ketiga adalah guru dan orang tua siswa. Kemudian yang keempat warga sekolah. Yang terakhir adalah masyarakat sekitar. Jadi semuanya itu merupakan satu kesatuan stakeholder yang ada di dalam sekolah itu sendiri sebagai unsur dari wawasan dari Wiyata Mandala. Selanjutnya, fungsi sekolah. Sekolah itu berfungsi yang pertama sebagai tempat untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar. Yang kedua, sekolah itu berfungsi untuk menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang terakhir, sekolah itu berfungsi sebagai tempat untuk masyarakat belajar, di mana di dalamnya itu ada proses belajar mengajar dan terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Jadi itu fungsi sekolah. Selanjutnya, prinsip-prinsip sekolah. Sekolah itu yang pertama sebagai bahwa sekolah itu sebagai lembaga atau sebagai wadah yang mana memberikan bekal hidup. Jadi yang nantinya merupakan bekal hidup bagi anak-anak semuanya. Kemudian yang kedua merupakan institusi atau tempat peserta didik itu belajar di bawah bimbingan pendidik. Siapa pendidik? Yaitu Bapak Ibu guru di sekolah. Kemudian yang ketiga, lembaga dengan pelayanan adil atau merata bagi stakeholdernya. Yang keempat, lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Yang terakhir, sebagai lembaga pembinaan potensi di luar dari siswa itu sendiri. Jadi prinsip-prinsip sekolah seperti itu. Kemudian yang keenam, mengembangkan kemampuan sosial. Jadi komunikasi, bekerja sama dalam kelompok. Pada saat belum ada pandemi, masih ada diskusi antar kelompok dalam kelas. Dan nanti kita bisa membuat pembelajaran diskusi mungkin dalam bentuk Google Classroom atau mungkin dalam grup WA, sehingga nanti bagaimana anak-anak itu bisa belajar bersama. Kemudian yang ketujuh, sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Yang kedelapan,
sebagai wahana pendewasaan diri. Dan yang terakhir, merupakan bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Nah, kita lanjutkan ya. Penggunaan sekolah sebagai tempat proses belajar mengajar itu tidak diperbolehkan untuk yang pertama sebagai promosi atau penjualan produk perniagaan, itu tidak boleh. Jadi di luar dari kependidikan itu tidak diperkenankan. Kemudian yang kedua, dilarang juga untuk penyebaran aliran sesat. Aliran sesat itu ya aliran yang tidak termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga itu adalah propaganda politik atau kampanye. Tidak boleh untuk kampanye apapun dalam partai apapun di sekolah. Karena sekolah itu hanya untuk kepentingan kependidikan. Kemudian yang keempat, tidak boleh juga untuk syuting film atau sinetron tanpa seizin dari pemerintahan daerah. Yang kelima, sebagai kegiatan yang menimbulkan kerusakan, perpecahan, sehingga menimbulkan suasana sekolah itu tidak kondusif. Dan yang terakhir, sekolah merupakan lingkungan yang bebas rokok. Jadi harus bebas dari kondisi rokok. Kemudian itu sebagai tempat PBM. Nah, di dalam penataan Wiyata Mandala, dalam upaya ketahanan sekolah, itu ada yang pertama upaya preventif atau pencegahan. Langkah apa yang harus dilakukan? Itu yang pertama adalah meningkatkan koordinasi dan konsolidasi warga sekolah untuk mencegah yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Jadi agar KBM di sekolah itu bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, dapat melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi di sekolah SMP 28 itu ada tata tertib yang harus dilaksanakan oleh semua warga sekolah sehingga akan tercipta kondisi yang kondusif. Kemudian yang ketiga, koordinasi dengan komite dan pihak keamanan. Nah, dari pihak sekolah juga bekerjasama dengan komite. Komite itu setelah dengan komite juga dari pihak keamanan, baik itu kepolisian atau mungkin dari pihak luar. Sehingga nanti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di lingkungan sekolah, maka sekolah bisa bekerja sama. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mengadakan penyuluhan bagi orang tua siswa apabila ada yang bermasalah. Jadi kalau siswa ada yang bermasalah, nanti sekolah berkoordinasi dengan orang tua siswa. Bagaimanakah tindak lanjut dari siswa itu tersebut? Apakah bisa untuk melanjutkan atau bagaimana mengatasi apakah mungkin ada kesulitan belajar atau mungkin tentang kehadiran dan sebagainya. Jadi ada solusi, ada pemecahan agar siswa itu tidak berkendala dalam proses pembelajaran. Nah, yang kelima, itu mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Ini dilakukan biasanya pihak sekolah itu kerjasama dengan pihak luar. Kemudian yang keenam, pembinaan dan pengembangan imtak, iman dan takwa, etika yang bermoral Pancasila, kepribadian sopan, santun, dan berdisiplin. Yang ketujuh, pengembangan logika para siswa, rajin belajar, dan seterusnya. Sehingga kemudian yang delapan, mengikut sertakan siswa dalam ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Yang terakhir, mengadakan karya wisata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi itu langkah preventif dari wawasan Wiyata Mandala. Selanjutnya, bagaimana mekanisme dari Wiyata Mandala? Tahap yang pertama yaitu preventif. Preventif itu bagaimana? Yang pertama, memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban. Dalam kebersihan, ini SMP 28 sudah melaksanakan 7K. Nah, salah satunya adalah
kebersihan. Siapakah yang melaksanakan 7K itu? Adalah semua warga sekolah. Siapa warga sekolah? Ya Bapak Ibu guru, kepala sekolah, siswa, dan semua yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pendidik atau staf dan siswa serta penduduk sekitar. Jadi yang ketiga, ada pembentuk jaring-jaring pengawasan dan rahasia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah, sehingga sekolah bisa memantau bagaimana anak didik atau siswa di SMP 28. Kemudian yang terakhir, yang keempat, menghilangkan bentuk perpeloncoan pada MPLS. Jadi ini tidak mungkin terjadi ya, karena anak-anak semuanya MPLS-nya sekarang dalam bentuk online karena kondisi sekarang masih pandemi. Semoga hal ini akan segera berakhir. Kemudian yang kelima, tahap preventifnya adalah bagaimana meminimalisir keterlibatan kelompok atau perorangan dalam kegiatan sekolah. Kemudian yang ketujuh, mengisi jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra. Kemudian yang kedelapan, meningkatkan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di SMP 28 itu banyak sekali. Pada saat belum pandemi, ada ekstra pramuka, ekstra PMR, ekstra rebana, ada ekstra hadroh, kemudian karate, dan lain, ada voli, ada sepak bola, banyak sekali yang itu semuanya banyak menghasilkan prestasi-prestasi baik akademis maupun non akademis. Nah, tetapi nanti karena ini pandemi, nanti anak-anak semuanya bisa mengikuti sesuai dengan aturan yang ada pada saat ini. Kemudian yang kedelapan, peningkatan keamanan dan ketertiban saat berangkat atau pulang sekolah. Nah, ini keamanan di sini maksudnya adalah bahwa bagaimana anak-anak kondisi nanti di perjalanan dari rumah menuju sekolah dalam kondisi yang aman, tidak terganggu oleh kondisi baik itu di jalan maupun di sekolah. Karena kondisi pandemi berarti nanti anak-anak harus bisa mengikuti protokol kesehatan yang harus dilakukan di sekolah seandainya anak-anak nanti datang ke sekolah. Jadi harus melaksanakan bagaimana memakai masker, mencuci tangan, dan seterusnya. Nah, itulah langkah preventifnya. Nah, langkah yang kedua ada, yaitu tahap represif. Represif yang digunakan upayanya bagaimana? Yang pertama adalah mendamaikan pihak yang terlibat. Perselisihan berikut, orang tua atau pendidik. Jadi mungkin ada permasalahan sehingga perlu didamaikan. Kemudian yang kedua, membatasi areal tempat terjadinya aksi. Yang ketiga, menetralisir isu-isu yang berkembang. Yang keempat, berkoordinasi dengan pihak keamanan. Jika terdapat pihak luar yang melanggar keamanan, ketertiban, dan kriminalitas di lingkungan sekolah. Yang kelima, mengikut sertakan para ahli untuk bimbingan dan penyuluhan. Yang terakhir, yang keenam, memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Nah, demikian tadi itu adalah materi MPLS tentang wawasan Wiyata Mandala untuk anak-anak siswa baru, terutama kelas 7, dari kelas 7A sampai kelas 7G. Sedikit itu semoga ada manfaatnya, di mana wawasan Wiyata Mandala itu pada intinya adalah bahwa anak-anak semuanya mengerti, paham maksud bahwa wawasan di dalam Wiyata Mandala, apalagi di SMP 28 pernah mendapatkan kejuaraan untuk adiwiyata di tingkat kabupaten yang akan, karena kondisi pandemi ini belum memungkinkan untuk maju ke tingkat provinsi. Salah satu teknik yang harus dilakukan adalah menjaga agar lingkungan sekolah, baik itu kebersihan maupun semua unsur yang sudah saya sampaikan tadi, dapat terjaga dengan baik dan semuanya hasilnya, baik itu lingkungannya, anak-anak sekolahnya maupun semua penduduk stakeholder yang ada, semuanya seperti yang diharapkan dalam KTSP, yaitu
mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga membentuk manusia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kiranya itu, semoga kalian bisa menerima apa yang saya sampaikan tentang wawasan Wiyata Mandala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.